Baim kemudian mengatakan, ketika pertama kali mengetahui hal itu, dirinya sudah memaafkan melalui caranya sendiri. Baim juga mengaku tidak percaya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Dia hanya bisa menahan ini semua selama 1 tahun di tengah goncangan keretakan rumah tangganya. Saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Oke. Saya nggak ada masalah sama sekali, ujarnya. Sementara terkait banyaknya pemberitaan negatif kepadanya, Baim mengaku hanya bisa menahan itu semua. Saya tahan semuanya selama berita itu ada. Mau saya dibilang pelit, mau saya beda-beda sama orang lain, mau apapun itu, saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang, ungkap Baim. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah ke sini, semua ketidakjujuran itu ada. Saya nggak percaya mau menyelesaikan secara baik-baik, kata Baim menambahkan. Baim Bong juga mengaku bahwa keputusan menggugat cerai Paula Verhoeven sangat berat dan sudah pertimbangan panjang termasuk diskusi dengan sang ayah. Kemudian mendengar cerita sang putra, sang ayah pun memberikan nasihat. Sontak saja nasihat dari sang ayah itu seolah menjadi titik balik bagi Baim untuk mantap mengambil keputusan menggugat cerai Paula Verhoeven. Baim Bong resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven yang dinikahi pada 22 November 2018. Baru ya. Gugatan cerai itu didaftarkan oleh Baim Bong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Setelah konferensi pers diadakan, Baim Bong beredar video wawancara antara Feni Rose dan Paula Verhoeven. Dalam video itu, Paula mengenang pertemuan pertamanya dengan Baim Bong yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebagai mantan supermodel yang sukses berkarir di dunia fashion, Paula Verhoeven merasa mendapat banyak pelajaran berharga setelah mengenal sang aktor. Pertemuan dengan Baim itu tidak hanya membuatnya berkembang secara pribadi, tetapi Paula mengaku banyak belajar ilmu agama dan memahami peran sebagai istri yang baik. Paula Verhoeven juga mengakui bahwa dirinya yang dulu lebih egois kini mampu lebih mengimbangi sosok Baim Bong dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dari Baim, aku belajar mengupgrade diri. Sebagai perempuan karir, aku dulu lebih egois dan nggak bisa mengimbangi. Tapi setelah belajar ilmu agama, aku pelan-pelan mulai paham bagaimana peran istri sebenarnya. Ujar Paula Verhoeven saat tampil di acara Rumpi No Script. Ia juga mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Baim Bong merupakan jawaban dari doanya selama ini. Paula bahkan mengakui bahwa Baim banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga. Doanya dulu maunya yang cakep dan badannya bagus kan, harus detail ya. Tapi seiring waktu aku sadar bahwa Baim lebih dari sekedar penampilan. Dia sangat berarti buat hidup aku. Lalu bagaimana sebenarnya hukum Islam mengenai perceraian selingkuh dalam rumah tangga? Kita bacakan ya. Kita bacakan semuanya biar adil. Dalam salah satu kajiannya, Buya Yahya menyoroti, orang yang telah memiliki hubungan atau masih berkeluarga tidak boleh mengumbar aib keluarganya terhadap orang lain. Terutama keburukan aib berasal dari pasangan atau keluarganya harus dijaga secara rapat. Ini Buya ya, Buya Yahya ya. Harga mati, tidak boleh kita membongkar aib keluarga, tegas Buya Yahya dalam ceramahnya itu. Pengasuh LPD Al-Bahjah Cirebon itu kemudian menuturkan, apabila salah satu pasangan diduga telah berselingkuh, harus melakukan dua pilihan.
Buya Yahya kemudian menyampaikan jika ada pasangan yang selingkuh, maka pilihan pertama adalah mempertahankan rumah tangga dengan orang yang tersakiti. Menurutnya, rumah tangga yang dipertahankan akan bermanfaat jika pasangan yang selingkuh ingin bertaubat dan menyesali perbuatannya. Didik dia, karena jika tidak, aib akan semakin tersebar. Mungkin jika tidak dididik, dia justru akan jauh dari kebaikan. Saran Buya. Buya Yahya kemudian mengatakan, jika pihak yang telah selingkuh masih belum menyesali perbuatannya, maka tidak baik jika tetap dipertahankan. Kalau pasangannya itu tidak mau tobat dan ia masih mau bertahan, maka dia adalah orang yang bodoh. Buya Yahya lalu menjelaskan pilihan kedua bagi rumah tangga yang salah satu pasangannya selingkuh adalah bercerai. Namun jika pilihan cerai yang dipilih Buya Yahya mengingatkan agar keduanya tetap menutup keburukan aib rumah tangganya. Jadi tetap menutup ya teman-teman ya, bukan membongkar. Pisah saja dan jangan cerita sebabnya diceraikan, tandas Buya Yahya nih. Kalau mau pisah saja, ya pisah saja. Jangan cerita sebabnya diceraikan. Buya Yahya kemudian menyarankan agar pihak yang mengumbar aib orang lain haruslah didasarkan dengan bukti-bukti kuat. Hal ini agar tidak menyebarkan fitnah terhadap orang lain. Jangan mudah percaya pada isu tanpa bukti. Sekali lagi Buya Yahya mengingatkan agar jangan pernah mengumbar aib, apalagi jika itu menyangkut pasangan kita. Maka meski memutuskan bercerai, sebaiknya jangan pernah mengungkap masalah rumah tangganya kepada siapapun. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman kita sudah sampaikan semua bahwa ya, ini saya terbalik, ini saya kanan di sini, itu di kiri, tapi nggak apa-apa ya. Jadi intinya Buya Yahya tadi menyampaikan bahwa kalau mau bercerai, bercerailah. Ada dua hal. Ketika mengetahui pasangan kita selingkuh, pertama adalah ampuni dia dan bertobatlah. Ampuni dia dan bertobatlah. Itu ya, ingat ya. Ampuni dia dan bertobatlah. Kalau tidak, ya kalau tidak mau yang ini, berarti yang ini. Bercerailah, tapi jangan ungkapkan semua aib yang ada di dalam rumah tanggamu. Ini bukan saya yang bicara ya, ini yang bicara adalah Buya Yahya. Oke, begini teman-teman ya, mohon maaf ya. Beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan ya berita-berita yang sangat ramai sekali ya. Yang sangat ramai sekali ini dalam arti kata gini, hari ini beritanya begini, sedikit-sedikit keluarnya ya. Itu setelah Mbak Imbong konferensi pers. Nah, dalam konferensi pers Mbak Imbong menyampaikan semua yang dia sampaikan. Setelah beberapa hari Mbak Imbong konferensi pers, sahabat-sahabat Mbak Imbong pun ya, sahabat-sahabat Mbak Imbong pun ya ikut meramaikan dunia media sosial ya. Saya sebutkan saja Nikita Miryani. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Vista Putri, Ola Ramlan. Saya pertama kali mendengar keretakan rumah tangga Mbak Imbong itu dari Nikita Miryani. Nikita Miryani di media sosial tuh menyampaikan bahwa begini kata-katanya. Halo Mbak Im, apa sudah siap jadi duda gitu ya. Halo Mbak Im, apa sudah siap jadi duda gitu. Nah, kata itu kemudian saya pertanyakan, saya buat konten. Saya buat kontennya begini, apa benar Mbak Im sama Paula ini retak gitu kan. Tapi kan banyak tuh yang komentar tuh,
enggak itu begini, itu begini. Nah, semakin ke sini nih, semakin rame dibicarakan. Karena semakin rame dibicarakan, begini ya teman-teman, mungkin teman-teman tahu ya bahwa saya mengidolakan Baim Wong dan Paula Verhoeven ya. Ya dari YouTube-nya lah ya, dari YouTube-nya saya ada beberapa melakukan reaction ya. Karena saya suka, jadi saya melakukan reaction. Nah, saya pun tidak terima kalau mereka retak gitu loh. Ya, teman-teman paham ya ini ya. Jadi bukan saya manas-manasin, ngompor-ngomporin, enggak, saya nggak kenal. Saya itu hanya penggemar. Ya saya tidak kenal dengan namanya Baim Wong secara pribadi ya. Baim Wong, Paula Verhoeven saya nggak kenal. Saya cuma sebagai penggemar. Nah, sebagai penggemar saya memberikan dukungan ya, namanya juga penggemar ya. Biasalah di YouTube-nya saya juga subscribe, like, kemudian saya ikuti juga perkembangan-perkembangannya. Nah, tetapi begitu Baim Wong mengadakan konferensi pers, ini teman-teman ya, saya kaget, gitu. Loh, bener nih Baim Wong ajukan gugatan cerai sama Paula Verhoeven. Padahal itu, ya tidak nyangka aja, ya kan? Tidak nyangka aja. Nah sekarang nih, ya begitu setelah konferensi pers, media-media tuh ramai membicarakan itu, ya, ramai membicarakan itu. Kabarnya Baim Wong yang menceritakan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Nah, kalau selingkuh itu yang bagaimana gitu loh. Karena tidak pernah terdengar kabar sedikit pun terkait dengan perselingkuhan ini. Tiba-tiba dalam konferensi pers tersebut Baim Wong mengabarkan bahwa istrinya selingkuh dengan teman dekatnya. Kemudian beberapa minggu kemudian, beberapa hari kemudian tersebar kabar bahwa pria pasangan selingkuhnya adalah sahabat Baim Wong sendiri, iya kan? Sahabat Baim Wong sendiri, kemudian teman dekatnya, kemudian pernah tidur di rumah Baim Wong. Nah, ini kan masalah teman-teman ya. Orang yang tidur di rumah kita ya menjadi pasangan selingkuh. Benar kata pengacaranya mengatakan bahwa ini pagar makan tanaman. Artinya pagar makan tanaman adalah yang seharusnya melindungi tanaman, tapi pagarnya itu masuk ke tanaman itu. Persoalannya benar atau tidak kan gitu. Apakah benar? Apa iya? Ya kan itu ya pertanyaan kita ini sekarang. Apa iya Paula Verhoeven itu berselingkuh? Teman-teman perlu ketahui bahwa yang namanya selingkuh itu hubungan badan. Hubungan badan, hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah bersuami atau beristri. Kalau hanya dituduhkan saja tanpa mengetahui apakah benar selingkuh atau tidak, itu sulit teman-teman. Sulit ya. Jadi saya menggambarkan begini, ketika perselingkuhan itu yang dijadikan faktor untuk Baim Wong bercerai, ini benar-benar harus ada pembuktian. Pembuktiannya adalah benar terjadi persetubuhan, perselingkuhan. Atau kalau tidak, harus ada pengakuan dari Paula Verhoeven. Iya, saya selingkuh misalnya. Kalau tidak, kalau itu tidak terjadi, maka secara tuduhan dalil perselingkuhan itu gugur. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya di jempol-jempol ya, di jempol dulu ya. Ada Teti Kasmiyanti, saya rasa nggak mungkin. Saya sependapat. Untuk saat ini saya sependapat karena
ya belum ada apa namanya, pengakuan dan belum ada bukti yang konkret, ya. Terima kasih ya untuk Teti Kasmianti. Teti Kasmianti di mana Teti? Momi Syekh, aku gak percaya Paula selingkuh. Momi Syekh, ya. Ini tersebar di berbagai media. Medan, Teti dari Medan. Terima kasih Mbak Teti dari Medan. Momi Yes, dari mana Momi Yes? Momi Yes dari mana? Aku gak percaya Paula selingkuh. Terima kasih Momi Yes. Solo, Solo. Halo Solo. Ya, Horas, ya. Ya, tapi anehnya begini teman-teman ya. Beredar di beberapa media sosial, media massa juga di media online, teman-teman Mbak Im Wong membenarkan ceritanya Mbak Im Wong. Nah, ceritanya Mbak Im Wong yaitu tadi Paula selingkuh, ada bukti-buktinya, katanya ya. Nah, anehnya, mohon maaf ya, anehnya Mbak Im Wong bukan minta konsultasi kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, ya kan? Kemampuan untuk berpikir mengenai ilmu-ilmu apa ya, ilmu-ilmu rumah tangga, ilmu apa dah. Malah curhatnya ke siapa ya, satu tuh namanya tuh, Vista Putri. Orang yang benci dengan Paula. Nikita Mirzani, kita sudah tahu Nikita Mirzani. Kemudian Ola Rahman. Nah, itu semua yang muncul sekarang ini untuk meramaikan berita ini, makanya makin hari makin kesini ini makin apa namanya teman-teman ya, makin ramai berita itu. Ya, makin ramai. Ya. Nah, sekarang nih masalahnya nih, saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman kalau teman ini perempuan berarti bersuami, kalau teman ini laki-laki berarti sama seperti saya. Ini sekarang saya tanya pada teman-teman. Kalau istri kamu selingkuh, kira-kira apa yang suami lakukan? Pastilah kita marah, ya enggak? Ngapain mau WA? Pasti kita marah kalau benar nih. Oh, bla bla bla. Bahkan banyak kejadian itu kalau di Makassar itu namanya sirik napace. Jadi ada yang ya dipermalukan lah begitu ya. Tetapi faktanya bukan itu yang dilakukan Mbak Im Wong. Dia justru sepertinya ya marah sama istrinya, bukan marah sama laki-lakinya. Kalau saya tanya ini, katanya laki-laki itu katanya teman dekatnya Mbak Im Wong, ya, seperti yang saya ulas ya. Katanya laki-laki itu teman dekatnya Mbak Im Wong. Itu bukan teman dekatnya Paula. Gitu kan? Bukan. Itu adalah teman dekatnya Mbak Im Wong. Ya. Iya betul. Itu teman dekatnya Mbak Im Wong.